Halo Lemen, hari ini kita coba bahas tentang konsep dasar validasi metode. Standar method yang merupakan acuan dari metode lab lingkungan ini melakukan validasi metode terlebih dahulu sebelum mereka melakukan publikasi. Validasi dilakukan melalui trueness, bias, dan precision method. Linearity ring yang meliputi LOQ, limit of computation, dan LOL, limit of linearity. Detection limit atau MDL, selectivity atau interference, akurasi yaitu metric effect, dan repeatability serta reproducibility, robustness dan robustness, dan interlaboratory comparison. Di dalam metode standar ini, itu banyak profesor doktor yang melakukan pengembangan metode. Dan mereka sudah melakukan interlaboratory comparison. Jadi metode ini menjadi suatu acuan, dipublikasikan oleh standar method. Kemudian oleh negara kita ini diadopsi. Diadopsi apakah lab kita mampu melakukan pengujian dengan metode standar ini. Karena itu dilakukanlah revalidasi metode standar. Kita ulang lagi, trueness, bias, dan precision method, linearity ring, detection limit, akurasi, repeat repo, dan interlaboratory comparison. Metode SNI yang sudah melaksanakan revalidasi metode standar ini kemudian dipublikasikan. Lab melihat, wah metode ini bisa kita lakukan. Metode ini ada bahan kimia, metode ini peralatannya kita memilikinya. Karena itu lab melakukan verifikasi metode. Verifikasi metode yang dilakukan oleh lab ini meliputi trueness, bias, precision method, linearity ring, detection limit, akurasi, dan repeat serta repo. Apa yang dilakukan pada saat kita mulai validasi, revalidasi, dan verifikasi? Yang dilihat adalah pemenuhan batas keterterimaan. Sampai sejauh mana batas-batas yang ada di dalam metode tersebut terpenuhi saat kita lakukan revalidasi atau saat kita menerapkannya, yaitu melakukan verifikasi. Revalidasi metode dengan aspek-aspek terbatas itu namanya verifikasi metode. Yang pertama kita lakukan trueness dan precision method. Ini dilakukan oleh verifikasi metode ini sama. Harus dilakukan juga trueness dan precision method. Pengulangan pengujian CRM, Certified Reference Material, atau IRM, In-Post Reference Material, untuk mengetahui bias dan kedapat ulangan metode serta ketertubusan sistem satuan internasional. Saat kita lakukan validasi, verifikasi, harus lab memiliki CRM atau IRM. Pak nggak punya, nggak bisa kita lakukan validasi metode. Ketika batas keberterimaan yang ada dalam metode ini terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah melihat LOQ dan atau LOL. LOL adalah limit of linearity. Nah, MDL, LOQ, dan LOL ini dalam proses verifikasi harus dicari. MDL dan LOQ ini merupakan batas terendah metode uji. Sementara LOL merupakan batas tertinggi metode uji. Kita cari MDL, LOQ, dan LOL pada proses kita lakukan verifikasi. Ketika MDL dan LOQ serta LOL sudah dilakukan, langkah yang ketiga adalah lakukan repeat repro pada kadar rendah, kadar tengah, kadar tinggi. Ini dilakukan pada saat validasi metode maupun verifikasi metode. Bagaimana melakukan repeat dan repro pada kadar rendah, kadar tengah, dan kadar tinggi? Kadar rendah ini dilakukan setidaknya 3 kali simbol duplo, kemudian 3 kali simbol duplo kadar tengah, dan 3 kali kadar tinggi simbol duplonya. Ketika kita lakukan simbol duplo, RPD-nya harus di bawah 0,5 Hurwitz value. Kita coba akumulasi dari semua persen R atau persen RSD
persen RSD kita uji dengan 0,67 Hurwitz value. Kemudian kita lakukan efek metrik. Ini untuk mengetahui selektivitas atau sensitivitas melalui speaking. Dilakukan juga pada validasi metode dan verifikasi metode. Kita ambil air sungai, kita ambil air limbah, kita lakukan speaking, kita lakukan simple-duplo pada sampel tersebut. Kemudian kita lakukan 3 kali. Jadi kalau gitu, kita lakukan repeat repro pada kadar rendah, kadar tengah, kadar tinggi 3 kali masing-masing adalah 9. Ditambah 3 kali dari sampel air sungai atau air limbah, 3 kali pada total 12. Kemudian kita lakukan control chart. Control chart ini untuk pengendalian data hasil pengujian secara statistika. Di dalam proses validasi metode, ada robustness robustness. Di verifikasi metode tidak dilakukan. Ini untuk mengetahui ketahanan metode pada kondisi akomodasi lingkungan yang berbeda. Yang terakhir adalah uji banding. Di verifikasi bisa dilakukan atau tidak. Ini untuk mengetahui bias antar laboratorium. Kenapa kita harus melakukan validasi metode? Validasi metode ini dilakukan karena metode non-standar yang dipublikasikan oleh organisasi teknis memiliki reputasi, teks, jurnal, spesifikasi pabrik, metode yang dikembangkan oleh lab, metode standar yang digunakan di luar lingkup yang dimaksud, atau modifikasi metode standar. Sementara dilakukan proses verifikasi, ini kepada metode standar yang dipublikasikan secara nasional, regional, atau internasional. Kenapa kita lakukan verifikasi metode? Tiap lab memiliki kondisi yang berbeda. Di antaranya sarana akomodasi dan lingkungan pengujian, kemampuan sensitivitas peralatan, bahan kimia dan bahan habis pakai, kompetensi personil. Ini akan berakibat kinerja lab berbeda dan menerapkan metode standar sehingga perlu dilakukan verifikasi metode. Verifikasi metode ini apa sih? Ini merupakan proses untuk menilai kemampuan sekaligus keterbatasan dalam penerapan metode standar berdasarkan sumber daya lab yang tersedia. Artinya, kita itu harus menerapkan suatu metode tahap demi tahap yang ada dalam metode. Kita itu mampu kan? Kemampuannya akan dilihat sampai sejauh mana batas keberterimaan yang ada dalam metode tersebut. Misalkan, dalam metode spektrofotometri UV phase, di situ ada linearitas. Metode mengatakan koefisien korelasinya 0,995. Kita bisa nggak membuat kurva kalibrasi dengan koefisien regresi 0,995? Persen recovery di dalam metode standar 100% plus minus 15%. Kita mampu nggak melakukan pengujian persen recovery tersebut? Apakah menggunakan certified reference material atau dengan teknik spiking? Persen RSD di dalam metode standar dinyatakan kurang dari 10%. Kita bisa nggak? Karena itu kita benar-benar melihat kemampuan dan keterbatasan kita. Identifikasi aspek kritis dari suatu metode yang harus dikontrol dan dipelihara secara hati-hati dalam penerapan. Identifikasi penyimpangan yang tidak dapat dihindari dari metode standar pada kondisi normal, di mana seluruh elemen terkait telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan memverifikasi metode, maka dapat diperkirakan dengan pasti tingkat kepercayaan data yang dihasilkan. Secara definisi, validasi adalah konformasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. Validasi harus seluas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penerapan yang ditetapkan atau bidang penerapan. Teknik yang digunakan untuk menentukan unjuk kerja suatu metode hendaknya merupakan salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut. Kalibrasi menggunakan standar acuan atau bahan acuan termasuk gas bersertifikat. Perbandingan hasil yang diperoleh dengan metode lain, uji banding antar lab, asesmen yang sistematik pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Yang terakhir, asesmen pada ketidakpastian hasil berdasarkan pemahaman ilmiah dari prinsip teoritis, metode, dan pengalaman praktis. Demikian yang kita bisa sampaikan. Terima kasih.